Hai, selamat pagi. Masih dengan kepemimpinan dan etika profesi, kita akan melanjutkan materi leadership yang minggu lalu berhenti di level 2. Dari level 2 menuju ke level 3. Nah, level 3 ini adalah production. Dari namanya sudah tampak jelas bahwa orang-orang mengikuti Anda karena Anda adalah tipe pemimpin yang dapat benar-benar mewujudkan hal-hal yang sudah menjadi tujuan dari organisasi Anda. Jadi bukan cuma omong doang ya, tetapi benar-benar berhasil mendapatkan hasil. Oke, jadi hal yang positif dari pemimpin tipe production itu adalah pemimpin ini kredibilitasnya tidak diragukan dan diakui oleh semua pihak karena dia punya track record menghasilkan karya yang baik dan monumental. Terus kemudian karena dia adalah seseorang yang berhasil dalam mewujudkan sesuatu, dia punya standar yang cukup tinggi. Sehingga ini menjadi suatu standar yang baik bagi lingkungan kerja di sekitarnya, termasuk untuk timnya. Pemimpin tipe ini dapat membuat visi itu jadi jelas apa yang harus dilakukan. Dapat mewujudkan visi itu benar-benar. Jadi visi itu bukan cuma mimpi di awang-awang, tetapi visi itu benar-benar nyata dan bisa diwujudkan. Dia dapat menerjemahkan visi itu jadi step-step yang jelas bagi timnya. Dan pemimpin tipe ini adalah pemimpin yang benar-benar menyelesaikan masalah. Jadi masalah ini bukan hanya dibicarakan, tetapi benar-benar ada karya nyatanya yang kelihatan. Nah, tipe pemimpin production ini karena dia mampu menghasilkan karya yang baik, dia juga menciptakan momentum. Momentum ini sangat penting karena dengan momentum yang baik, hasil-hasil karya-karya yang lain bisa bermunculan, bisa mengajak orang untuk bekerja ya. Jadi seringkali momentum ini membuat orang menjadi lebih bersemangat. Dan pemimpin dengan tipe seperti ini itu dapat menarik perhatian orang-orang yang sama-sama oke ya. Orang tipe pekerja akan tertarik kepada tipe pekerja yang lain. Tidak ada orang yang ingin bekerja dengan orang yang tidak pernah berhasil. Jadi orang yang pernah berhasil tentu sangat menarik, terutama buat orang-orang yang juga ingin berhasil dan memiliki kemampuan ekstra. Jadi ini adalah dasar yang baik untuk membangun tim yang solid dan bagus. Nah, tetapi ada sisi negatif ya. Seringkali kemampuan untuk benar-benar mewujudkan sesuatu, kemampuan untuk menghasilkan sesuatu sering salah diterjemahkan sebagai kemampuan memimpin. Untuk bisa sampai di level 3, Anda harus melewati level 2 terlebih dahulu. Seseorang yang bisa menghasilkan sesuatu karya yang nyata belum tentu adalah pemimpin. Mungkin dia hanya bisa bekerja sendirian menghasilkan itu. Kemudian tipe pemimpin produksi ini juga menuntut dirinya sendiri untuk menghasilkan, sehingga mereka punya beban yang berat untuk menghasilkan sesuatu. Dan di level 3 ini, karena tujuannya adalah berproduksi, terkadang pemimpin perlu membuat keputusan yang sulit terkait anggota timnya ya. Terkadang kamu harus melepaskan anggota tim atau menegur dengan keras anggota tim yang menghambat pekerjaan tim. Jadi terkadang pemimpin tipe ini harus mengambil keputusan yang sulit. Padahal
Di tipe 3 ini, di level 3 ini, kita tidak bisa meninggalkan level 2. Di level 2 ada kedekatan ya dengan anggota tim. Jadi jika sampai level 2 ini ditinggalkan, sebenarnya tidak layak dianggap sebagai level 3. Karena kalau begitu Anda meninggalkan level 2, mungkin mereka tidak akan menghasilkan karya bersama-sama Anda lagi, sehingga Anda balik ke level 1, yaitu posisi. Saat ini Anda sudah bukan tim mereka lagi, Anda hanya ada di posisi tersebut. Oke. Nah, jadi level 3 sendiri sebenarnya bukan level paling puncak dari level kepemimpinan. Jadi untuk berkembang, level 3 itu tidak cukup ya. Jadi untuk berkembang menjadi pemimpin, perlu kesadaran bahwa menghasilkan suatu karya itu bagus, tetapi itu belum cukup. Pemimpin yang baik memang hasil kerjanya dinikmati, tetapi dia bisa kecapean, bisa punya beban yang sangat berat sendiri. Nah, jadi menghasilkan sesuatu belum cukup. Anda perlu mengkaryakan seseorang yang lain ya. Jadi people adalah most appreciable assets. Dan Anda perlu membina orang lain supaya bisa menjadi pemimpin. Ini adalah cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan. Dan pencapaian terbesar seseorang harus punya kesadaran bahwa pencapaian terbesar seorang pemimpin itu adalah berhasil mengembangkan orang lain, bukan hanya berhasil memproduksi sesuatu. Nah, di tengah-tengah level 3, apa sih yang bisa kita lakukan? Pertama, jadilah anggota tim member seperti kita kepingin anggota tim member lain itu seperti apa ya. Jadi jangan bersikap sebagai anggota tim yang tidak diharapkan, yang Anda sendiri tidak suka punya anggota tim seperti itu. Terus kemudian biasanya Anda mungkin mampu berkarya dengan sangat baik. Itu bagus ya, tetapi ini adalah kerja tim. Jadi daripada Anda berkarya sangat heboh, nah coba bisakah delegasikan itu supaya satu tim itu berkarya dengan baik juga. Jadi produktivitasnya itu bukan hanya milik Anda seorang, tetapi produktivitas sebagai tim. Supaya bisa melakukan itu, Anda perlu balik ke level 2 ya. Mengenal dengan baik anggota tim member Anda. Dia punya skill seperti apa. Oke-nya di mana, minusnya di mana, itu perlu Anda kenali. Dan dia itu apa ya? Apakah dia pembuat momentum jadi berkarya dengan hebat, atau dia cuma ikut arus saja, momentum taker, atau dia justru jadi orang yang membuat anggota tim lain jadi tidak semangat, momentum breaker, walaupun sudah ada momentum yang baik untuk bekerja, tapi dia yang dengan mungkin sikap pesimis atau mungkin dengan kemalasannya. Nah, kalau Anda punya anggota tim seperti itu, harus dicari tahu di mana menempatkan penempatan yang paling tepat buat orang ini. Apalagi yang bisa dilakukan, kita bisa sering-sering sharing vision supaya pekerja itu, anggota tim Anda itu tahu visinya itu mau ke arah mana. Dengan harapan ya, visi ini menular. Jadi mereka harus punya visi yang sama. Kalau tidak, berjalannya sendiri-sendiri. Pakai segala macam momentum yang mungkin untuk memperbaiki tim Anda atau untuk membuat tim Anda lebih berkembang, lebih maju lagi. Jadi bahkan situasi yang sulit pun, itu suatu momentum untuk mengajak melakukan sesuatu.
suatu kesalahan, kegagalan, itu juga momentum. Jadi, apapun yang terjadi, ciptakan momentum. Dan perlu mengingat mengenai Pareto Principles, 80%, 20% ya. 80% waktu Anda dan anggota tim Anda harus dicurahkan untuk 20% bagian inti dari pekerjaan organisasi Anda. Jadi hal ini perlu diingat supaya Anda tidak membuang-buang waktu mengerjakan sesuatu yang kurang prinsipil. Dan Anda adalah agen perubahan di dalam tim Anda. Jadilah contoh perubahan dalam anggota tim Anda. Jangan ngotot tidak fleksibel terhadap segala situasi yang terjadi. Ingat, manfaatkan segala macam momentum. Dan sekali lagi, jangan pernah meninggalkan level 2. Karena pada saat orang berada di level 3, dia sebenarnya sudah 1, 2, dan 3, bukan meninggalkan level 2. Nah, sekarang kalau misalnya sudah mencapai level 4, level 4 ini adalah people development. Artinya, orang mengikuti Anda karena Anda berhasil membuat mereka sendiri menjadi pemimpin. Bagaimana tekniknya? Dengan rekrutmen yang tepat, sehingga bisa menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Dan juga dengan memberikan model kepemimpinan yang baik, maka Anda dapat mengembangkan orang. Sisi positif dari level 4 ini adalah pertumbuhan dari organisasi Anda itu sustainable. Artinya apa? Kalau Anda bisa mengembangkan pemimpin-pemimpin lain, walaupun Anda tidak ada di sana, perusahaan atau organisasi itu tetap berkembang dan tetap menuju visi seperti yang Anda harapkan. Sering sekali kita melihat ya, kalau ada pemimpin mampu membuat sesuatu yang baik, mampu menghasilkan karya yang bagus, tetapi begitu pemimpin tersebut turun, semuanya diganti. Terus kemudian seperti kembali dari nol. Beberapa tahun kemudian baru menghasilkan sesuatu lagi, diganti lagi. Nah, ini tidak akan pernah tumbuh ya. Tumbuh kemudian turun. Tumbuh lagi, turun lagi, tumbuh, turun. Tidak akan pernah tinggi. Pertumbuhan yang tetap dan terusan ya, itu tercipta karena apa? Karena pekerjaannya diteruskan oleh orang lain. Dalam hal ini, jika seorang pemimpin dapat mengembangkan pemimpin lain yang satu visi, satu aliran, maka dia dapat menjamin setelah dia tidak di sana, dia dapat menjamin bahwa pemimpin berikutnya akan menjalankan pertumbuhan yang akan menghasilkan pertumbuhan yang sama. Dari level 4, sisi positif lainnya adalah pemimpin tipe ini dapat memberikan kekuatan kepada anggota tim lainnya untuk mencoba memimpin dan tumbuh sebagai pemimpin. Terus kemudian dengan membuat orang lain memimpin, maka dia bisa memimpin dengan lebih luas lagi ya. Tingkat kepemimpinannya itu akan naik pangkat. Jadi kalau tadi dia mengerjakan pekerjaan ini, karena sekarang sudah ada orang lain yang dapat dipercaya untuk mengerjakan tersebut, maka dia akan mengawasi lebih atas lagi. Sisi negatifnya, ini sebenarnya bukan persis sisi negatif dari level 4, tetapi sebenarnya aspek yang kira-kira mungkin kurang menyenangkan itu adalah kalau seorang pemimpin masih ada perasaan insecure,
maka menciptakan pemimpin lainnya itu akan menimbulkan perasaan seperti membuat suatu ancaman buat dirinya sendiri. Dan sulit sekali mempercayai orang lain. Sulit sekali untuk memberikan suatu pekerjaan kepada orang lain dan berusaha mendidik orang tersebut untuk dapat mengerjakannya dengan benar. Sulit untuk memberikan kepemimpinan terutama kepada orang lain, membiarkan mereka mengelola orang lainnya, kemudian tidak terlalu mengkritisi hasil pekerjaannya dan dengan sabar menunggu pemimpin baru tersebut mencapai level yang sesuai dengan sama seperti kalau Anda mengerjakan sendiri. Itu butuh komitmen. Nah, ini terutama sangat sulit untuk orang-orang yang punya masalah dengan kepercayaan terhadap orang lain. Anda sendiri merasakan lebih suka mengerjakan pekerjaan sendiri daripada kepada orang lain. Nah, ini apalagi bukan pekerjaan kecil, pekerjaan memimpin. Lebih enak dilakukan sendiri daripada dipercayakan kepada orang lain. Nah, untuk menuju ke level 5 itu adalah level yang pamungkas ya. Perlu ada kesadaran bahwa mengembangkan pemimpin itu bukan cuma pekerjaan satu kali, tetapi jadikan itu suatu kultur. Jadi jadikan itu sebuah culture dari perusahaan Anda atau organisasi Anda supaya organisasi ini bisa berkembang semakin lama semakin besar. Dengan munculnya pemimpin-pemimpin baru yang akan pada akhirnya mereka juga akan bertumbuh sampai ke level 4 gitu ya. Terus kemudian ada pemimpin lainnya sampai ke level 4 juga, demikian seterusnya, sehingga dengan demikian akan semakin banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan dengan baik. Nah, apa yang bisa dilakukan di level 4? Kita sendiri yang sudah ada di level 4 perlu tetap bertumbuh. Gaya kepemimpinan kita perlu tetap dikembangkan. Terus kemudian kalau yang masih punya masalah insecurities, selesaikan itu supaya tidak menganggap pemimpin lain sebagai suatu ancaman atau lawan. Tadinya dibimbing, terus kemudian waktu sudah menjadi pemimpin ada rasa iri dan perasaan ya tidak aman, sehingga akhirnya bersengketa ya. Itu harus diselesaikan di depan. Terus kemudian saat perekrutan, pikirkan apakah orang ini bisa tumbuh jadi pemimpin. Atau orang ini sudah mentok karena dari awal dia tidak mau mengubah apapun tentang dirinya. Nah, Anda perlu merekrut orang yang bisa tumbuh. Dan tentu saja sediakan tenaga dan waktu dan kesabaran ekstra. Ini butuh komitmen. Mulai sekarang jangan bekerja sendirian. Jadi berusaha percaya kepada orang lain ya. Dan berusaha berikan semangat juga karena pada saat Anda mendelegasikan suatu pekerjaan, orang itu bisa dengan pengalamannya yang sedikit bisa mengalami kesulitan dan putus asa. Berusahalah untuk memberikan suntikan semangat. Dan usahakan bahwa diri Anda itu bisa bisa menjadi pegangan sebagai pemimpin, bisa dikontak, bisa dimintain saran sebagai mentor, dan juga bisa cukup dekat sebagai model bagi kepemimpinan lain. Nah, di level 5, Pinnacle, seorang pemimpin
Ya, diikuti bukan karena organisasinya, bukan karena apa-apa, tapi ya karena dia sudah jadi pemimpin yang melebihi organisasinya. Mungkin dia sudah menciptakan banyak sekali pemimpin level 4. Dan pemimpin yang ada di bawahnya juga menjadi pemimpin yang level 5 bahkan. Jadi ini adalah benar-benar seorang pemimpin pada dirinya sendiri. Nah, setiap orang selalu mengawali pertemuan dengan anggota tim, setiap anggota tim di level 1. Butuh waktu dan komitmen untuk naik ke level lainnya untuk setiap orang. Ya. Tapi semakin tinggi kita berada, lebih mudah untuk memimpin. Dan untuk setiap anggota tim mungkin Anda akan berada di level yang berbeda-beda. Oke, ada tugas kelompok untuk pertemuan kali ini yang dikerjakan maksimal 5 orang dalam satu kelompok. Dan saya minta Anda tetap bekerja tanpa bertemu secara fisik ya. Jadi saya kira ini bisa didiskusikan sebagai anggota tim secara online. Ada banyak media yang tersedia, ini sudah zaman yang jauh lebih modern, sehingga kita semua bisa bekerja secara online. Kami semua sudah bekerja secara online sebagai tim, maka tentu Anda berlima dapat bekerja secara online. Tugas Anda adalah mencari 5 orang pemimpin yang satu saat ini masih ada di level 1, terus kemudian satu pemimpin yang sudah mencapai level 2, demikian seterusnya hingga level 5. Sehingga total ada 5 pemimpin. Yang harus Anda lakukan adalah Anda harus menyepakati nama pemimpin yang terpilih untuk masing-masing level. Semua anggota tim harus sepakat karena pada saat presentasi nanti, saya akan menunjuk satu orang dan tidak bisa satu orang tuh misalnya menyatakan, oh saya sebenarnya ngerjakannya yang nomor ini gitu ya. Jadi saya juga tidak tahu alasannya. Silakan bagi-bagi pekerjaan, tetapi semua anggota tim harus sepakat tentang pemimpin dan alasannya. Ada di sana. Nah, siapkan presentasi untuk menjelaskan bagaimana Anda memutuskan bahwa masing-masing pemimpin tersebut ada di level tersebut. Jika satu pemimpin ada di level 4, maka Anda harus menjelaskan semua level yang ada di bawahnya. Jadi misalnya Bapak X ya, ada di level 4, maka dia pasti sudah melewati level 1, 2, 3, sampai 4 kan? Nah, ceritakan yang mana yang cocok dengan karakteristik level 1, kejadian apa yang cocok dengan karakteristik level 2, terus kemudian ada kejadian lain untuk karakteristik level 3 hingga level 4. Pemimpin yang Anda pilih harus merupakan tokoh nasional atau internasional supaya kita semua kenal. Atau pejabat di Ubaya. Di Ubaya ya, bukan di universitas lain, bukan dari mahasiswa juga. Jadi pejabatnya pun mulai dari rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, dan berhenti di ketua jurusan saja. Nah, itu adalah tugas kelompok Anda. Nanti yang harus Anda kumpulkan di minggu ke-11, 2 minggu dari sekarang, itu adalah slide presentasi. Untuk bagian detailnya, harap dituliskan di bagian notes dari slide tersebut. Untuk setiap halaman ada notes-nya,
tolong diisi dengan penjelasan detail. Slide tersebut harus ada nama, NRP, dan KP seluruh anggota kelompok. Nah, presentasi akan diadakan minggu ke-11 dan 12 melalui Zoom meeting pada jam kuliah kepemimpinan dan etika profesi. Jadi 2 minggu kita akan presentasi mengenai ini. Seluruh anggota kelompok harus berkontribusi, bisa di dalam presentasi atau tanya jawab. Tanya jawab mungkin saya yang akan menunjuk anggota yang harus menjawab. Info selanjutnya akan diberikan via email. Oke, selamat bekerja, sampai bertemu pada minggu ke-10. Minggu ke-10 kita masih ada kuliah, bukan presentasi. Presentasinya 2 minggu dari sekarang. Oke, see you.